adalah warisan budaya tertua yang hampir punah. Upaya pelestarian Injung terus dilakukan, namun pengaruh era globalisasi membuat Injung sangat sedikit dunia. Sekepal tanah surga yang tersimpan di kekayaan aksara justru menjadi tanah terbakar ketika aksara Injung tidak lagi bergerak. Aku pecinta aksara Injung. Meskipun belum ada kepastian mengenal asal mulanya, peninggalan nenek moyang Kerinci kuno itu telah ada sejak abad ke-4 Masehi. Injung sering digunakan dalam tulis-menulis pada masanya. Namun sayang, saat ini Injung perlahan menghilang. Penduduk Kerinci sangat sedikit sekali yang bisa membaca dan memahaminya. Padahal, Injung merupakan identitas masyarakat Kerinci yang harus dijaga agar tak punah begitu saja. Aksara Injung masih menjadi ikon karena keunikannya. Sebagai anak muda, mau melupakannya begitu saja? Apa tidak malu jika nantinya hidup tanpa identitas? Masa iya, sesuatu yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun dari generasi ke generasi harus terputus di generasi muda sekarang? Kalau bukan aku yang membicarakan hal ini, siapa lagi yang mau? Kalian semua hanya diam saja, tak peduli. Aku seperti ini karena aku memperjuangkannya. Bentuk cintaku padanya. Tapi aku selalu tak didengar ketika menyuarakan kepedulianku terhadap Injung. Apa kalian tahu? Injung hampir tak dikenal di kalangan anak muda seusiaku. Saat kutanya teman-temanku, jawabannya, "Hah? Injung? Apaan tuh?" Ini loh, aksara kuno Kerinci. Junita, ngapain sih masih bahas beginian? Udah nggak penting, kuno. Sangat memprihatinkan. Atau jangan-jangan kalian termasuk salah satu anak muda yang membiarkan Injung hilang di telan masa? Kalau terus-terusan dibiarkan, maka Injung akan benar-benar punah. Sudah tak banyak yang peduli padanya. Semua orang seakan tutup telinga tentang Injung. Apa? Kalian mau marah? Silahkan. Aku berulang kali menyuarakan. Tapi katanya, kau mau apalah, Injung sudah tak penting lah. Sekarang zamannya teknologi lah. Tulisan kuno seperti Injung sudah tak dipakai di zaman sekarang. Sekarang orang-orang sudah pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Belanda, dan Injung telah ditelan masa. Apalah aku yang berani tapi diabaikan ini. Padahal yang membuat Injung tak dipakai di zaman sekarang adalah mereka sendiri. Coba kalian tanyakan para pejabat yang katanya sibuk itu. Apa mereka tahu tentang Injung? Bahkan mirisnya, hanya sekedar menulis nama mereka saja mereka tak bisa. Biar aku ajarkan. Ja, diberi tanda mati bawah menjadi ju. Nah, diberi tanda mati samping menjadi ni. Dan terakhir
Mahirta. Itu dia. Jadilah Junita. Itu namaku. Aku ada satu cerita. Coba kalian bayangkan betapa malangnya nasibku. Saat itu, aku ingin berkunjung ke museum untuk melihat peninggalan tulisan aksara Incung. Namun sayangnya, aku malah diusir. Katanya, "Oi dek, nak ngapai kau? Apa? Kau nak ngelestariin Incung?" "Ay, berjadi-jadilah dek. Incung tuh biarlah orang museum sana yang ngurusnya. Sekarang kau tengok dulu pakaian kau tuh. Dandanan kayak kau nih, tak layak nak ngelestariin Incung. Mending kau balik-balik, urus pakaian kau tuh." Aku menunduk melihat pakaianku saat itu. Apa yang salah denganku? Berani-beraninya ia mengusirku. Padahal dia hanya seorang penjaga pintu masuk. Ah iya, kemarin aku menjumpai seorang wartawan yang berjanji akan melestarikan Incung. Tapi katanya, "Maaf ya dek, lagi banyak pekerjaan. Besok akan saya usahakan." Jawaban klise. Tunggu esok demi esok. Menantikan dering HP-ku berbunyi. Tapi kabar pelestarian itu tak kunjung terdengar di telingaku hingga hari ini. Ingin sekali ku maki-maki, ku ungkit janji manisnya sebelum ia terpilih dulu. Katanya, "Saudara-saudara, saya akan melestarikan Incung sebagai bentuk kepedulian saya terhadap peninggalan nenek moyang." Alah, bullshit. Lihatlah kalian sekarang. Apa kalian peduli pada Incung? Buktinya, kalian hanya diam saja tak menyuarakan. Incung hampir mati di telan masa. Sedangkan kalian sibuk berbangga diri dengan belajar bahasa asing. Bahkan parahnya, kalian malu memperkenalkan Incung. Kemarin, aku dijumpai oleh seorang pelajar yang memperlihatkan betapa hebatnya ia berbahasa asing. Katanya, "Hi sister, long time no see, how are you?" Ya elah dek, so Inggris banget sih. Kamu tahu nggak, ada yang lebih hebat daripada kamu berbahasa asing, yaitu ketika kamu melestarikan Incung. Incung kan udah kagak penting. Ups, bercanda. Sekarang nih ya kak, orang-orang lagi berlomba-lomba buat belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda. Itu baru namanya keren. Lagian, anak muda kayak aku mana ngerti yang gitu-gituan. Jawabannya benar-benar membuatmu marah. Merintih hati ini. Aksara yang kucinta benar-benar akan hilang. Siapa lagi yang kuharapkan untuk melestarikan aksara Incung ini? Pejabat, penjaga museum, anak muda, mereka semua sudah tak peduli pada Incung. Padahal Incung merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan agar tak punah begitu saja. Coba kalian tanyakan para pejabat, para petinggi yang katanya sibuk itu, apa mereka tahu tentang Incung? Jawabannya hanya tahu, tahu, dan tahu. Tak ada yang peduli. Tak ada yang peduli dan tak ada yang peduli. Bagaimana generasi berikutnya akan tahu bentuk peninggalan nenek moyangnya, sedangkan penguasanya saja tak ada yang peduli. Mereka hanya sibuk mengumbar janji tanpa ada bukti nyata. Aku ingin sekali marah, tapi percuma, tak akan ada juga yang mendengarkan. Tuhan, aku sedang marah pada mereka. Apa aku tak boleh menyuarakan hakku sebagai pencinta aksara Incung?
Aku peduli pada Injung. Aku ingin terus melihatnya ada bagaimanapun caranya. Padahal aku tak meminta banyak pada mereka. Aku hanya ingin mereka tahu dan paham betapa pentingnya peninggalan aksara Injung. Padahal jika mereka mau melestarikan, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Terutama para pejabat yang biasa duduk manis di gedung putih itu. Mereka bisa saja menerapkan pelajaran penulisan aksara Injung di sekolah. Tapi masalahnya sekarang, mereka tak mau. Mereka sibuk memikirkan kepentingan pribadi yang tak kunjung selesai itu. Jangankan para pejabat, generasi muda yang seharusnya sadar akan warisan budaya ini malah asik terbawa arus globalisasi. Menggunakan kata BTW, huruf K yang katanya pengganti rupiah. Betapa sakitnya hatiku melihat generasi muda yang tak mengenal budayanya sendiri. Jangankan untuk melestarikan, Injung saja tak dipelajarinya. Generasi muda telah lengah akan peninggalan nenek moyangnya. Bagaimana jika aksara yang kucinta benar-benar akan hilang? Jika itu terjadi, bagaimana generasi selanjutnya akan melestarikan Injung dan menyuarakannya sama sepertiku? Tapi aku tak akan membiarkan itu terjadi. Meskipun hatiku penuh dendam kepada mereka yang tak mau membantu melestarikan. Biarkan aku berdiri di sini, berjuang untuk Injung. Aku tak akan gentar menyuarakan. Akan kupastikan pada mereka yang telah menghina dan menyepelekanku. Akan kubuktikan generasi berikutnya akan mengenal Injung dan mempelajarinya. Meskipun saat ini hanya aku yang tampak peduli padanya, tapi aku tahu kalian juga peduli. Hanya saja kalian takut untuk menyuarakan. Injung, bersabarlah sebentar. Aku akan bangkit menghidupkanmu, membuatmu terang, bersinar, dikenal Nusantara, bahkan dunia. Halo Pak, apa Pak? Yang kemarin tidak jadi lagi? Yang benar saja Pak. Pak, Pak, halo Pak. Ayo pulang, hari kian gelap, segelap nasib Injung.